Pak Ustadz panggil. Betul nih Pak, tolong Pak Ustadz. Ininya Pak Ustadz. Mana? Masuk ke situ. Hah? Tolong pendulin ininya. Saya Roza. Ini pencetnya Pak Orel. Waduh. Udah. Udah masuk Bu. Ini nggak masuk. Itu sudah situ bukan. Ini kan kebalik ke sini, ini jangan lewat sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita lanjutkan kembali bagaimana solusi dari cemas dan depresi. Kita fokus kepada pembahasan ini. Yang pertama, solusi dari cemas. Solusi dari cemas. Kalau dalam dunia medis, cara menghilangkan cemas, kita harus menghilangkan sumber kecemasan itu apa? Apa yang menyebabkan dia cemas? Dilacak. Apa yang menyebabkan dia cemas? Dilacak sebabnya. Dicari. Kalau sebabnya banyak utang, dilunasin, ya, dilunasin. Kemudian yang kedua, yang bisa mengobati cemas adalah dengan curhat. Jadi obat kecemasan apa? Curhat, curahan hati. Ini obat kecemasan. Obat kecemasan ini, dan dia harus mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, benaknya, pikirannya. Dia harus keluarkan. Kalau tidak, kecemasan tersebut tidak akan sembuh. Dia harus curhatkan. Dia harus tumpahkan. Ini secara ilmu psikologi. Jadi obat cemas itu apa? Curhat. Makanya ada sebagian orang setelah dia curhat habis-habisan, nangis-nangisan, ya, kemudian sampai sudah ditumpahkan semuanya, baru dia merasa plong, lega, ya udah. Obat cemas adalah curhat. Itu secara ilmu psikologi. Oleh karena itu saya pernah baca sebuah studi. Salah satunya adalah masa hidupnya perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Masa hidupnya perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dan qadarullah, kenapa kalau saya dengar berita, lebih sering mendengar berita
dari teman saya, kawan saya, bapaknya yang duluan meninggal baru ibunya. Nggak tahu ya, para jamaah demikian juga tidak? Kalau saya lebih sering dengar bapaknya meninggal duluan. Dan ternyata memang ada studi masa hidup perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Artinya perempuan lebih panjang umurnya. Dan salah satu penyebabnya yang saya baca di situ karena perempuan ini sangat mudah curhat. Dan yang kedua, mudah menangis. Laki-laki gengsi curhat dan tentu gengsi menangis. Ini sebabnya. Ternyata masuk akal. Laki-laki memang sifatnya demikian, dia gengsi. Gengsi dibilang lemah, akhirnya dia simpan sendiri. Kalau perempuan yang mungkin keiris bawang, ngiris bawang, kemudian kegores berdarah, mungkin sudah curhat mati-matian, nangis-nangisan dan sebagainya ya. Semuanya dicurhatin. Ya. Tetangga beli mobil baru curhat semua sama suami. Ya. Tapi ini yang itu studi itu mengatakan demikian. Perempuan umurnya panjang karena dia gampang curhat, yang kedua mudah menangis. Laki-laki tidak, gengsi, simpan sendiri. Itu secara psikologi. Perempuan sangat mudah, panjang umurnya. Dan ternyata ini ada benang merahnya dengan syariat. Ada benang merah dengan syariat. Ternyata syariat pun demikian. Atau kita masih berbicara tentang tadi psikologi tadi. Oleh karena itu salah satu tugas dari psikolog dan tugas dari psikiater adalah dia berusaha menggali, mencari sebab apa sih yang menyebabkan orang ini cemas. Itu tugasnya psikolog dan psikiater, menggali, mencari, memaksa ngomong supaya dia terus terang, supaya dia mengungkapkan, menyelidiki dengan bahasa anamnesis, bahasa mendekat dan sebagainya. Dan semua ini ada tekniknya, ada ilmunya, dan dipelajari oleh psikolog dan psikiater agar orang ini keluar apa yang ada dalam hatinya. Begitu cara mengobati orang yang terkena penyakit seperti ini. Karena orang-orang yang dalam ilmu jiwa, ilmu psikologi, mungkin kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada istilah yang namanya denial atau fase denying, fase menolak. Menolak. Kalau di ilmu psikologi menolak, dalam kita menolak takdir. Dan bentuk denial ini macam-macam. Bentuk denialnya orang macam-macam. Ada yang dia marah-marah, ada yang dia menyembunyikan, ada yang dia referal, mengalihkan, ada yang dia tidak jujur, ada yang dia sulit untuk dia ingin bicara tapi sulit, ada yang karena dia saking rumitnya dia bingung ingin menjelaskan dari mana masalah tersebut. Nah, ini memang tugasnya psikolog, psikiater, ilmu yang dia pelajari salah satunya ini ilmu jiwa. Bagaimana orang ini dia mengeluarkan isi hatinya, kecemasannya tersebut. Dan ini tidak mudah. Memang ada teorinya, itu yang dipelajari. Ada ilmunya semua ini. Ya, ada ilmunya semuanya. Contohnya misalnya saya pernah belajar dahulu ya, belajar di stase jiwa. Ada orang, anak perempuan, fobia terhadap bunga. Apa? Fobia terhadap bunga. Ini kan aneh banget kasusnya ini. Tapi secara fakta dia benar. Setiap lihat bunga ini takut dia, muncul dan sebagainya. Artinya tidak bohong, memang benar lihat bunga takut, pegang dan sebagainya. Padahal bunga indah. Ya, bunga. Sebut saja namanya bunga gitu ya. Atau bunga tidak seindah namanya, itu riba.
Dia takut bunga. Ini kan aneh ini. Bingung kan, semuanya bingung. Tetapi ternyata memang ini ada ilmunya untuk menggali-gali anak ini, ya, mempelajari bagaimana dia dekat, bagaimana ini ada ilmunya. Ternyata ada istilahnya. Jadi seseorang tuh ada istilahnya referral, ya. Referral itu dia mengalihkan. Setelah diselidiki, intinya kenapa anak perempuan ini fobia terhadap bunga, takut sekali. Setelah selidiki dengan ilmu tingkat tinggi gitu ya, akhirnya dia terbuka. Dahulu dia fobia karena ketika kecil anak perempuan ini dia pernah mengalami kejadian buruk, yaitu ketika kecil SD pernah dimarahi habis-habisan oleh guru yang dia selama ini suka. Gurunya ini, dia suka sama guru ini, tiba-tiba guru tersebut marahi dia habis-habisan. Kejadian ketika dia marahi, mungkin gurunya lagi dapat atau gimana gitu ya, dimarahi ini habis-habisan nih. Selama ini dia suka gurunya, kemudian dia dimarahi habis-habisan, kemudian dia merasa kecewa sekali, kok guru yang saya suka nih kok begini gitu. Dan dia masih kecil, mungkin dia ngefans sama gurunya. Tiba-tiba kok marahin dia ketika masih kecil, dimarahi habis-habisan. Dan kejadian tersebut dia dimarahinya di taman, dan ternyata ketika dimarahi tersebut di sebelahnya ada bunga itu. Ada bunga itu. Ternyata dia fobia bunga itu, dia ingat kejadian ketika dia dimarahi tersebut. Ya. Nah ini kan bingung kalau ada orang, kalau tidak belajar ilmunya sulit. Kalau tidak belajar ilmu menggali dan itulah tugasnya. Sehingga orang yang cemas ini mau tidak mau dia harus ungkapkan apa yang dia cemas, apa yang dia cemaskan. Dan ini sulit kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang depresi, ada orang ini diam. Ayolah, kamu apa sih? Jalan-jalan yuk, diajak jalan-jalan tapi masih murem dia. Dikasih apa masih murem. Ayolah, dia harus ngomong apa yang dalam hatinya tersebut. Kita paksa-paksa, ayolah, ngomong apa ya? Nggak mau, ini memang ada ilmunya. Selama dia tidak mengeluarkan apa yang dalam hatinya, tidak akan sembuh atau sangat sulit sembuh. Oleh karena itu, tadi kita sudah dapat poinnya, obatnya secara ilmu psikologi, obatnya cemas, curhat. Dan salah satunya adalah yang menenangkan, menangis. Dan ternyata ada benang merah dengan syariat. Ada benang merah dengan syariat. Dalam Islam, dalam agama kita, kita pun kalau ada sesuatu dan ada yang sesuatu yang dicemaskan, digundahkan, maka kita curhatnya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan berita buruk anak kesayangannya Nabi Yusuf, ya, mendengar berita Nabi Yusuf anak kesayangannya meninggal dimakan serigala, akalahul dhiba, dimakan oleh serigala. Dia datang dengan bidamin kadzib, dengan darah dusta. Jadi saudaranya ini yang 12 ini ya lapor pulang-pulang ke Nabi Yusuf, anaknya Yusuf ini sudah dimakan serigala, ini bajunya robek, datang dengan bidamin kadzib, dengan darah dusta, darah, ada yang mengatakan kambing dikasih. Ya, dan Nabi Yakub saat itu beliau buta. Beliau buta. Tapi beliau sebenarnya sudah tahu, beberapa ulama tafsir menjelaskan Nabi Yakub ini tahu bahwasanya bohong anak-anaknya ini. Ya, tetapi gimana lagi? Sehingga Nabi Yakub pun dia berkata dalam Al-Qur'an, "Innama ashku bathi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan ini dan kesedihan kepada Allah, curhat kepada Allah. Ini Nabi Yakub curhat kepada Allah. Dan kita pun diperintahkan curhat kepada Allah. Bahkan salah satu tanda kita bertauhid, sebelum kita curhat kepada manusia, yang pertama kali kita curhatkan adalah kepada Allah. Ini tanda orang yang benar-benar sempurna tauhidnya. Ada apa-apa, cemas, gundah, gulana, dia segera curhat kepada Allah. Langsung saat itu juga dia langsung berdoa, langsung angkat tangan, langsung bergantung kepada Allah, dia curhatkan. Atau ketika ada waktu dia langsung sholat,
dia langsung ambil wudhu, sholat dan mengadukan segala urusannya kepada Allah, sebagaimana dari Nabi SAW. Aisyah mengatakan tidaklah Nabi mendapatkan suatu hal yang berat, dia langsung sholat 2 rakaat, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan curhat. Jadi orang yang bertauhid dia curhat dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Sedangkan kita, kebanyakan kita ada apa-apa langsung pengen lari kepada manusia. Allah nanti, terakhir-terakhirlah Allah. Kalau sudah habis semuanya baru kepada Allah. Kita ke manusia dulu. Beberapa orang langsung lari kepada manusia, lari nangis-nangis di pangkuannya, curhat semuanya, gini ditumpahkan semuanya. Baru setelah itu dia plong. Nah, yang kita diperintahkan kita curhat kepada Allah. Kalau bisa sujud, kita taruh kepala kita yang terhormat ini di tanah, kita taruh di tanah kepala kita, kemudian kita adukan semuanya kepada Allah. Kalau bisa kita nangis-nangis, kalau kita ngemis-ngemis, memohon dan sebagainya. Harusnya demikian, Allah dulu baru manusia. Dan ketika kita curhat kepada manusia, kita merasa tenang dan plong. Kenapa kita tidak bisa curhat, ketika curhat kepada Allah kita pun plong, tenang? Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Karena kita tidak dekat dengan Allah. Ada tidak orang yang curhat, dia cari curhatnya sembarangan orang? Ada tidak? Tidak. Dia pasti curhat, ada masalah, dia langsung lari kepada orang yang dia ini dekat dengan dia. Dan dia tahu orang tersebut sayang dengan dia. Dia pasti larinya kepada orang yang dekat. Mungkin dia lari kepada ibunya, lari kepada suaminya, lari kepada teman dekatnya, teman akrabnya, sohibnya. Dia langsung lari, baru sampai sana langsung ditumpahkan semua, yang nangis apa, baru dia plong. Kenapa? Karena orang-orang itu semua orang yang dekat dengan dia dan dia tahu dia itu sayang sama aku. Demikian juga dengan Allah. Kenapa kita curhat kepada Allah tidak plong? Kenapa kita curhat kepada Allah tidak plong? Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Selama ini tadi kita menjauh, lari bahkan. Makanya diperintahkan fafiru ilallah, larilah engkau menuju Allah. Jangan firu, lari menjauh dari Allah. Ba'idun min anillah, jauh dari Allah. Kita diperintahkan dalam Al-Quran lari menuju Allah, bukan lari menjauh. Karena kita tidak dekat dengan Allah, makanya kita curhat tidak pernah plong. Tidak pernah plong curhat kepada Allah. Dalam sujud kita, dalam apa, ketika ada masalah sholat, tidak plong. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Tidak dekat dengan Allah. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Banyak sebabnya. Pertama, tidak kenal Allah. Tidak mau belajar tauhid asma wa sifat. Bagaimana sifat Allah, bagaimana ini, tidak tahu. Tidak dekat, kenapa? Tidak kenal sama Allah. Gimana bisa dekat? Kita mau dekat sama orang kalau tidak kenal gimana? Orang baru kenal bisa dekat tidak? Tidak. Orang dekat kita pasti kita tahu kebiasaannya, baik buruknya, hidup matinya kita tahu semuanya. Baru kita jadi orang dekat kita. Pertama, tidak kenal Allah. Yang kedua, kita tidak melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dekat kepada Allah. Dan inilah kalau kita dekat kepada Allah, kita akan tenang hidup di dunia ini. Sekarang contohnya begini. Kita tinggal di Jakarta. Kalau kita dekat dengan penguasa Jakarta ini, misalnya kita dekat dengan gubernur, ya. Dekat dengan siapa? Gubernur. Gubernur orang dekat saya. Saya orang dekatnya gubernur. Kalau ada apa-apa, saya tinggal telepon gubernur. Kalau saya menjadi orang dekatnya penguasa setempat, penguasa kota Jakarta ini, apa yang terjadi? Saya orang dekatnya raja misalnya. Apa yang terjadi kira-kira? Maka saya atau orang tersebut yang dekat dengan raja, dia akan tenang hidupnya di kota tersebut. Iya tidak? Dia akan merasa nyaman, tentram, aman, terjamin. Karena dia dekat dengan penguasa setempat. Ngapa-ngapain di kota ini aman dia, santai aja, sudah terjamin. Saya orang dekatnya kok. Demikian. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwasanya bagaimana kita dekat dengan Allah, penguasa langit dan bumi.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Kalau hanya sekedar penguasa dunia, sepetak tanah yang kecil dunia ini kita merasa aman, kenapa kita tidak demikian dekat dengan Allah yang menguasai langit dan bumi? Masalahnya sekarang kita yang menjauh, tidak pernah dekat. Pertama, tidak mau kenal Allah, cuek. Siapa sih Allah? Tidak tahu. Allah punya wajah apa enggak? EGP emang gue pikirin, tidak tahu. Allah punya ini, tidak tahu ya. Udahlah, tidak mau tahu. Tidak mau belajar bagaimana Allah, sifatnya dan sebagainya. Kemudian tidak berusaha nyari muka untuk dekat sama Allah. Kalau mau dekat sama gubernur, kan kita cari muka kan? Ya tidak? Cari muka, bahkan ada yang menjilat supaya dekat dengan gubernur, dekat dengan atasan di kantor, supaya kita nyaman di kantor. Mau tidak mau kita harus dekat dengan bos lah. Ya, SKSD, sok kenal sok dekat. Gitu kan? Kita berusaha bagaimana cari muka di depan bos. Ya, kita supaya kita dekat, aman nanti kalau kita posisi kita di perusahaan aman. Cari muka depan bos. Apa yang dia suka, apa yang dia kasih hadiah, kasih ini, berusaha begini dan sebagainya depan bos. Sehingga kita dekat dengan bos kan. Nah, kenapa juga dengan Allah kita tidak pernah cari muka dalam tanda kutip? Artinya melakukan amalan-amalan yang bisa kita tukar ribuna ilallah, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Kita tidak mau dekat dengan Allah dengan amalan-amalan yang mendekatkan cari muka. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini curhat kepada Allah tidak plong? Kenapa? Karena kita menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir curhat kita. Karena kita menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir curhat kita. Makanya kita tidak pernah plong curhat kepada Allah. Tidak bisa merasakan nikmat sebagaimana orang-orang soleh dan orang-orang yang orang-orang yang baik soleh yang telah mendahului kita. Allah adalah pilihan terakhir. Ketika saat senang, ya, ketika saat-saat senang lupa dengan Allah. Ketika saat-saat susah tiba-tiba Allah jadi pilihan pertama. Ketika senang hilang, lupa dengan Allah. Ibaratnya begini, di satu kota kita tinggal dengan keluarga. Ini kita satu kota. Di satu kota kita nih ada adik kita, adik kandung. Berlalu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, adik kita ini tidak pernah kontak dengan kita, padahal adik kandung. Tidak pernah kontak, tidak ada rimbanya, WhatsApp aja tidak pernah. Ini adik atau gimana ini? Ya, kontak pun tidak pernah dan sebagainya. Ya, memang harusnya adik yang duluan gitu ya, biasanya begitu ya. Tidak pernah ada rimbanya, tidak pernah ada beritanya. Tiba-tiba sang adik ini datang rumah kita, tiba-tiba aja, tidak angin, tidak ada hujan, datang ke rumah kita, tiba-tiba datang. Pas datang ini minta tolong, maaf kak, rumah kebakaran, kemudian rumah kebakaran saya baru dipecat, kemudian pas perjalanan ke sini saya kecopetan gitu. Kira-kira perasaan kita gimana nih sebagai kakak nih? Kita mau bantu enggak nih? 3 tahun hilang padahal satu kota, 3 tahun enggak ada beritanya, datang pas saat sulit aja nih baru datang. Kira-kira kita bantu enggak adik kita ini? Bantu tidak? Iya, karena kita sayang sama adik kita bantu, tapi kadang-kadang kita kasih pelajaran dulu. Iyalah, pulang dulu nanti saya bantu juga nanti. Bantunya seadanya. Nah, demikian juga poin yang ketiga, ketika kita jadikan Allah pilihan terakhir, makanya tidak pernah pelong curhat kepada Allah, karena Allah pilihan terakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah di saat-saat senang, maka Allah akan mengingatmu di saat-saat susah. Masalahnya kita ini saat senang lupa sama Allah, pilihan terakhir. Baru saat susah Allah pilihan pertama. Apalagi di saat-saat susah yang tidak ada yang bisa membantu sama sekali, baru diingat Allah. Terbukti ketika saat terjadi bencana alam atau gempa. Saat gempa ini hilang semua kesombongan manusia. Tidak ada manusia yang bisa sombong lagi. Saat gempa Allah gerakkan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah gerakkan tanah ini. Dan semua bangunan-bangunan tinggi yang menunjukkan kesombongan manusia runtuh. Tidak ada lagi yang bisa sombong saat itu.
Ketika gempa, siapa yang diingat? Siapa yang diingat? Allah. Mau preman, mau preman pasar, preman kampung, pencopet, orang semua langsung ingat Allah langsung. Semua langsung ingat Allah. Jadi kita diajarkan, ya ternyata benang merah ya tadi kalau ilmu psikologi, obat cemas curhat. Ternyata kita pun diajarkan dalam pelajaran tauhid kita mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Ada masalah, ada cemas, segera sebagaimana Nabi sholat 2 rakaat, ketika sujud tuh tumpahkan semua kepada Allah. Ya Allah, aku begini, minta ngemis-ngemis, bisa nangis-nangis, dan Allah semakin suka saat itu. Sekarang sering muncul pertanyaan tadi, kok ndak pelong? Jawabannya 3 poin tadi. Kenapa ndak pelong? Kenapa tidak pelong? Poin 3 tadi. Dan kita berusaha mengusahakan 3 ini, dan memang tidak mudah. Butuh perjuangan dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita curhat kepada Allah, menunjukkan tingginya tauhid kita. Menunjukkan kita bergantung kepada Allah dan tidak butuh manusia. Ketika kita curhat kepada Allah, plong kan ya, kita pun merasa tenang. Kemudian ada langkah selanjutnya, ya. Ada langkah selanjutnya. Atau setelah kita curhat kepada Allah tenang, kita curhat pada Allah kan agak tenang ya. Nah ketika tenang tersebut barulah kita bisa memikirkan solusi permasalahan kita. Karena sebenarnya manusia ini tahu solusi apa, dia tahu mayoritas solusi dari permasalahannya dia. Manusia kita ini sebenarnya tahu apa solusi dari mayoritas permasalahan hidup kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia terhadap dirinya sendiri basirah, mengetahui. Jadi kita ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kita, mayoritas kita bisa selesaikan. Masalahnya ketika dalam keadaan cemas, gundah gulana, kita tidak bisa berpikir jernih. Berpikir jernih. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita flashback masalah yang dulu, kadang-kadang kita mikir, kok gue tolol banget sih dulu? Ya, bodoh banget gitu ya. Kok bisa gue lakuin itu? Kok bisa aku melakukan itu? Bodoh banget tindakan saat itu. Kenapa? Karena saat ini kita sedang tenang, pikir jernih. Nah, kalau manusia sedang pikirannya tidak tenang, tidak bisa mikir. Oleh karena itu tadi curhat kepada Allah, pelong, tenang, dia bisa pikirkan solusinya. Oh, solusinya begini berarti. Setelah dia tenang. Kemudian yang kedua, setelah itu memang terkadang tidak semua solusi bisa kita selesaikan. Tetapi secara umum kalau kita berpikir jernih dan sebagainya, semua mayoritas solusi dari hidup kita tahu solusinya. Permasalahannya adalah kita sedang tenang apa tidak. Tenang atau tidak. Kita bisa mikirkan. Kemudian yang kedua, karena kita tidak semua bisa kita pikirkan, maka yang kedua setelah kita curhat kepada Allah, kita diperintahkan musyawarah dengan manusia. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan musyawarahkanlah urusan kalian, perkara kalian dengan manusia yang berilmu. Kemudian apabila engkau sudah bertawakal, ya sudah engkau berazam, fatawakkal 'ala Allah, bismillah tawakal. Jadi demikian. Jadi seorang muslim menghadapi suatu masalah yang berat, pertama curhat dulu kepada Allah, kemudian dia tenang. Baru dia pikirkan solusinya menurut ilmu yang ada pada dia. Oh, dia lebih tahu keadaan dirinya sendiri. Saya begini, saya begini, saya begini. Kemudian setelah itu kalau sudah tidak, baru dia musyawarahkan kepada manusia. Dan ketika kita musyawarahkan kepada manusia, kalau bisa kita tunjukkan kita ini sedang tidak punya masalah. Ini menunjukkan tingginya tauhid. Karena dia hanya mengadu kepada Allah. Ketika kepada manusia, dia tidak mengadu tetapi memusyawarahkan. Ini tingginya tauhid seseorang. Saya ulangi. Tingginya tauhid seseorang, dia mengadu hanya kepada Allah. Makanya tadi innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanya kepada Allah. Innama yufidul hasr. Dalam bahasa Arab innama ini menunjukkan hasr, pembatasan. Hanya Allah aku mengadu. Jadi dia curhat nangis-nangisnya kepada Allah.
Setelah tenang, baru kepada manusia dia bukan curhat, tetapi dia musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Ya. Jadi ketika pada manusia, dia sudah enggak gaya-gaya nangis lagi. Waduh, hari hidup gue habis nih, hancur semuanya bro. Gitu, bukan begitu. Tapi ketika sama manusia, dia musyawarah, dia tunjukkan wajah yang tenang. Saudaraku, akhi, saya punya masalah begini-begini. Saya lihat engkau berilmu, engkau punya pengalaman, saya minta pendapatmu gimana? Saya punya masalah begini-begini. Wajahnya tetap tenang, wajahnya tetap suasananya dia tetap tenang, dia minta pendapat orangnya. Ini menunjukkan tingginya tauhid seseorang dan langka orang seperti ini. Menunjukkan tingginya tauhid dia. Bergantung kepada Allah. Jadi begitu kita diajarkan dalam ilmu tauhid agar menjadi orang yang hanya bergantung pada Allah, tidak bergantung pada manusia. Itu bentuknya. Dia tidak bergantung pada manusia. Curhat hanya kepada, itu maksudnya curhat hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Curhat kepada Allah, kepada manusia tidak ada curhat, tetapi musyawarah. Bahkan ketika saya belajar dulu ilmu tauhid, belajar pelajaran tauhid, bahkan para ulama mengatakan kalau bisa ketika engkau musyawarahkan, engkau sembunyikan identitasmu. Jangan sampai manusia tahu engkau sedang ada masalah. Ini yang disebut dengan sabrun jamil, fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Kalau bisa manusia itu jangan ada satupun manusia yang tahu engkau punya masalah. Menunjukkan tingginya tauhid, sehingga engkau punya izah di depan manusia. Dan engkau hanya bergantung kepada Allah. Kalau bisa manusia tidak usah. Jadi bahkan diajarkan supaya benar-benar menunjukkan tinggi tauhid. Kalau bisa engkau sembunyikan masalah engkau. Ketika bertanya kepada orang disembunyikan. Misalnya nanya kepada ustadz atau nanya kepada ahli psikolog atau psikiater, nanya, "Ustadz, ada kasus seperti ini Ustadz. Jadi ada orang dia begini, padahal orang tersebut dia." Paham? Orang tersebut adalah dia. "Ustaz, ada orang begini, solusinya gimana?" Dan dia ketika minta pendapat musyawarah tersebut, dia tenang dan sebagainya. "Ustaz, ada orang begini, dia begini, punya masalah begini, gimana solusinya?" Dan ini orang ini lebih tinggi tauhidnya daripada dia datang ke Ustaz, "Saya ada masalah berat Ustaz, begini. Nah, ini tidak. Dan lebih tinggi tauhidnya, dan orang yang lebih rendah lagi ya nangis-nangis ke orang lain, curhat dulu dan sebagainya. Ini maksud curhat kepada Allah, solusi kecemasan. Dan ini teorinya sangat gampang, prakteknya sangat sulit, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini maksudnya, makanya belajar tauhid itu harus benar-benar ya belajar tauhidnya ya. Kita lanjut kemudian ya, kita kan bicara solusi ya. Tadi solusi kecemasan. Kemudian solusi depresi, kecewa. Solusi kecewa. Solusi dari depresi. Depresi adalah kecewa yang berkepanjangan. Solusinya adalah tadi kita belajar menerima takdir. Yang berlalu telah berlalu dan biarkan terjadi. Kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Wa in asabaka syai'un la taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarullah ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan." Apabila menimpa sesuatu yang engkau tidak sukai, maka jangan katakan, "Seandainya aku melakukan ini dan ini, pasti terjadi ini dan ini." Tapi katakanlah qadarullah, takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya. Qadarullah ya. Sebagian ada yang bertanya, "Ustaz, qadarullah pakai tasdid atau qadarullah?" Jawabannya dua-duanya iya, dua-duanya bisa karena ada dua riwayatnya. Qadarullah hu berarti ya karena fa'il, atau qadarullahi karena mudhaf ilaihi bentuknya. Ya, dua-duanya bisa. Karena yang namanya seandainya akan membuka amalan setan, dan dalam pelajaran tauhid ada rinciannya, ucapan seandainya ada rinciannya. Kapan-kapan kita bahas. Tapi tidak boleh
Ada seandainya yang boleh, tetapi seandainya yang tidak boleh adanya intinya yang menolak takdir Allah. Yang menolak takdir Allah. Seandainya begini, kenapa begini? Seandainya begini, seandainya aku tidak menikah dengannya, sebagainya, bukan dia pilihanku. Seandainya aku dengar apa kata orang tuaku, jangan pilih dia, gitu ya. Seandainya begini, seandainya begini dan sebagainya. Seandainya pinangan dia tidak aku tolak, gitu ya, kecewa, gitu. Jangan sampai ada ini, sampai seandainya, ya. Dan kita memang diperintahkan untuk melihat masa depan. Solusinya adalah jangan lihat yang ke belakang, sudah lewat. Sudah lewat. Yang terjadi sudah terjadi. Mau kita diskusikan bagaimanapun, tidak akan kembali. Mau kita tangisi bagaimanapun sampai tangis darah, tidak akan kembali. Sudah lewat. Sudah lewat. Kita belajar, harus kita lupakan yang sudah lewat. Atau bahasa orang sekarang apa? Move on. Harus move on. Belajar melupakan. Penting juga belajar melupakan, karena sejak dari zaman dari masa kanak-kanak sampai dewasa kita diajarkan pelajaran mengingat terus dan menghafal. Tidak ada pelajaran melupakan, makanya susah move on. Perlu sekali-kali belajar melupakan. Sudah lewat ya sudah lewat, lupakan sudah. Kita melihat masa depan. Ya, jadi itu solusinya. Yang berlalu sudah berlalu, kita lihat masa depan sudah lewat. Kemudian masalah selanjutnya dari depresi adalah perasaan bersalah. Masalah selanjutnya dari depresi apa? Perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Rasa bersalah menghantui, membayang-bayangi sampai terbawa mimpi. Perasaan bersalah. Apa solusinya? Solusinya dalam syariat adalah hadis Nabi SAW, wa aqdi isayyatal hasanata tamhuha. Solusinya adalah segera iringi keburukan tersebut dengan kebaikan, dia akan menghapusnya. Jadi kalau kita merasa bersalah dengan hal-hal masa lalu, perasaan bersalah, perasaan harusnya begini, gue salah besar. Bagaimana caranya? Segera iringi kesalahan tersebut dengan kebaikan, bahasanya dibales. Nggak usah terlalu lama menyesali kesalahan masa lalu. Bagaimana caranya? Segera dibalas. Contohnya misalnya kita dalam ibadah, contohnya kita ketiduran sholat subuh ketiduran karena malamnya begadang nonton bola atau habisin serial film Korea mungkin. Subuhnya ketiduran, bangun-bangun sudah terang matahari. Bagi orang yang beriman sedih tidak? Ada perasaan sedih dalam hatinya ketinggalan sholat subuh. Ya udah, nggak usah sedih berkepanjangan, segera dibalas. Kalau begitu sebelumnya saya itu sholat duha 2 atau 4 rakaat, sekarang saya sholat duha 8 rakaat. Dibalas langsung dengan kebaikan. Begitu. Atau contohnya misalnya suami tidak sengaja bentak istrinya, dibentak istrinya, langsung hancur hatinya istri tersebut. Kadang-kadang istri itu dia kuat memasak sambil menggendong anak. Istri itu kuat begadang semalaman sambil nelonin anak. Istri itu kuat menyapu, membersihkan ini dan mendengar tiap hari tangisan dan teriakan anak. Tetapi sekali dibentak oleh suami langsung hancur semua itu. Bentakan suami, hancur semuanya, pecah gelas-gelas kaca, pecah gitu kan. Ketika dia bentak istrinya, jangan langsung aduh stres dan sebagainya, langsung dia balas kebaikan, langsung dia kasih transfer yang banyak, gitu ya. Ya, langsung dipeluk, langsung dia apa, begitu dibalas langsung. Ini solusi dari rasa bersalah. Wa bisayyatal hasanata tamhuha, udah lewat saya bersalah, langsung dibalas dengan kebaikan. Ya.
dibalas. Sebagaimana misalnya contohnya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ketinggalan sholat asar karena disibukkan dengan kuda-kudanya yang bagus. Tinggalan ya. Jadi sejak zaman dulu sudah ada sholat, hanya saja caranya berbeda. Disibukkan dengan kuda-kudanya yang bagus, kemudian lolos sholat asarnya. Ya, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Sedih, tapi langsung dibalas dengan kebaikan, disumbangkan semuanya tuh. Ya, makanya kalau kita sedang sibuk dengan pajero kita gitu ya. Ya, sibuk. Ya, disibukkan lalai gitu. Ya. Jadi itu cara mengatasi rasa bersalah demikian. Jangan terlalu lama-lama lah. Tapi tidak Ustadz. Ya, ada yang curhat lagi nih. Ini ada pertanyaan masuk ke saya, curhat semua isinya nih. Insyaallah ya. Ada yang curhat lagi, tapi Ustadz ya, masa lalu saya begitu kelam. Saya ini orang sejahat-jahat manusia. Saya orang yang tidak punya perasaan. Saya mungkin orang yang paling bengis di muka bumi. Kesalahan saya sangat fatal, berat sekali Ustadz gitu ya. Apa itu? Enggak mau cerita tapi. Pokoknya saya ini sudah masa lalu yang sangat kelam, lumpur maksiat, saya begini. Ada yang mengatakan masa lalu saya berat, bisa tidak ditebus, saya legap sekali. Saya dulu predator para gadis dan sebagainya. Ada ya predator ya, dengan modal gampang Ustadz. Kalau kita mau gadis tinggal ya puji-puji sedikit, tinggal dinaik-naikin sedikit, sudah tinggal kita terkam. Memang begitu. Ya. Ada itu, ini curhatnya predator, pernah curhat ini. Memang gampang, perempuan gampang memang digituin, tinggal ya puji-puji sedikit, dibawa ke sana ke sini dan sudah tinggal diterkam katanya. Memang gampang. Ya. Tinggal kita tunjukkan pengorbanan sedikit. Saya pernah tunjukkan pengorbanan saya. Dia pernah sakit, kemudian hujan lebat, saya datang hujan-hujan. Sengaja itu. Dia langsung kelepek-lepek. Seperti itu. Ya. Gampang ya. Hati-hati makanya para ayah yang punya anak gadis dan sebagainya, hati-hati ya. Jadi masa lalu saya sangat suram pokoknya dan sebagainya ya. Jawabannya seperti ini. Seburuk apa sih masa lalumu? Sekelam apa sih masa lalumu dibandingkan dengan masa lalunya Umar bin Khattab, dibandingkan dengan masa lalunya Abu Sufyan, dibandingkan dengan masa lalunya Khalid bin Walid. Sekelam apa sih masa lalumu? Sekelam apa? Ini dia Umar bin Khattab yang dia mengganggu kaum muslimin saat tersebut. Mengganggu, menghambat dakwah, mengganggu bahkan mengganggu fisik Umar bin Khattab. Ini dia Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud. Masa lalunya Abu Sufyan sangat kelam, memerangi agama Allah, membunuh sebagian kaum muslimin. Bahkan di akhir perang Uhud mereka saling balas-balasan. Abu Sufyan menerangkan, kalian tidak ada apa-apanya, kami punya Hubal. Jadi di akhir perang Uhud itu mereka saling balas-balasan, kami punya Hubal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada salah satu sahabatnya, balas, ya kita punya Allah. Ini dia Abu Sufyan, ini dia Khalid bin Walid. Masa lalunya tidak hanya memerangi, membunuh sahabat masa lalunya, menghancurkan para sahabat. Dan ini masa lalu yang paling kelam, berada dalam kekafiran, memerangi agama Allah, memerangi Nabi dan membunuh. Bahkan liyutfi'a nurullah, ingin mematikan cahaya Allah. Ini paling buruk masa lalunya. Sekelam apa sih masa lalumu? Lihat masa lalunya orang-orang ini, semuanya sangat kelam. Tapi ternyata setelah dia mendapatkan cahaya hidayah, menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Menjadi orang-orang yang baik. Ya, bahkan saya pernah baca saat itu ada beberapa orang yang masuk Islam. Di antaranya budak-budak perempuan yang saat itu dipaksa oleh majikannya menjadi pelacur. Ya,
Jadi saat itu yang dimaksudkan dengan pelacuran adalah pelacuran terhadap para budak-budak perempuan. Jadi di zaman Quraisy dulu, di zaman Nabi SAW, budak-budak perempuan ini ada yang dibeli untuk dilacurkan. Ya, jadi zaman dahulu, zaman jahiliyah sebelum ada Nabi, maksudnya orang Quraisy sering melacur itu, yang melacur adalah budak perempuan. Adapun perempuan yang perempuan yang bukan budak, tidak pernah berzina sedikit pun. Mereka bisa menjaga kehormatan dirinya. Orang Quraisy saat itu, ya, berarti lebih parah zaman sekarang berarti. Jadi yang maksudnya berzina di zaman dahulu yang dihapuskan oleh Nabi itu berzinanya para budak perempuan. Kalau yang perempuan mereka tidak pernah berzina sedikit pun, dia jaga kehormatan walaupun kafir. Saat itu budak-budak perempuan dibeli untuk dia menjadi pelacur. Dan sebagian saat itu saya pernah baca mereka pun tobat masuk Islam, bahkan sebagian pelacur ini dinikahi oleh beberapa sahabat, beberapa yang lain dinikahi, dan mereka jadi termasuk golongan sahabat yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Sekelam apa sih masa lalumu? Sejauh apa sih dosamu? Sebesar apa? Telah lewat semuanya, dan itu bukan segalanya yang bisa memutuskan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anda berhak untuk berbahagia dan menjadi lebih baik dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi dari depresi. Depresi, kecewa dengan masa lalu dan perasaan bersalah. Dan kemudian dalam ilmu psikologi juga kadang-kadang kita diingatkan, ya, salah satunya yang orang katakan badai pasti berlalu. Dan ternyata dari fase kehidupan kita ini, mungkin fase kehidupan yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, coba kita ingat-ingat dahulu, selama fase kehidupan ini, dahulunya kita pernah mendapatkan ujian-ujian yang berat. Coba kita ingat selama fase kehidupan kita, pasti kita pernah merasakan dulu ada ujian yang sangat berat banget, ya tidak? Pasti ada. Pernah kita lalui dulu, dan ternyata berlalu tidak? Berlalu. Selesai tidak? Selesai tidak? Ternyata begitu. Dan ketika kita menghadapi masalah itu sekarang, ya, kita ingat dahulu kita pernah, bahkan lebih berat, ini tidak ada apa-apanya. Dahulu telah lewat sehingga sudah. Ya, dan ini pentingnya sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, innamal musibatu inda sodmatil ula. Beliau bersabda, sesungguhnya yang namanya musibah adalah sodmatil ula, pada hentakan yang pertama, pada hantaman yang pertama. Sebabnya hadis ini adalah ada seorang ibu, kalau tidak salah suaminya meninggal atau keluarganya, menangis ibu ini terus di kuburannya, nangis terus. Kemudian Nabi SAW melewat di depan ibu tersebut. Kemudian Nabi bilang, wahai ibu, sabarlah engkau, jangan seperti ini nangis-nangis nihayah. Tidak boleh nihayah, ya. Menyesali kematian. Jangan seperti ini, sabar wahai ibu. Kemudian ibu tuh jawab, ya, kamu gampang ngomong, gitu. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan, gitu ya. Dijawab itu. Ibu tuh jawab begitu kepada Nabi SAW. Kemudian setelah lama-lama baru dia sadar ibu ini, kamu tuh ngomong kepada Nabi SAW. Astagfirullah, Nabi ya. Akhirnya dia menghadap kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, Nabi sekarang saya sudah sabar, sudah tenang sekarang. Kemudian barulah beliau mengatakan, innamal musibatu inda sodmatil ula. Sesungguhnya musibah itu pada hentakan pertama dan pada hantaman yang pertama. Artinya apa? Yang namanya musibah, yang namanya sesuatu hal yang kita kecewakan, yang bisa mengantarkan kepada depresi, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan diri pada awal-awalnya. Awal-awalnya itu kita buat tenang. Hentakan awal yang tersebut ketika kejadian pertama, ketika mendengar khobar yang pertama, ketika kita mampu menguasai sodmatil ula tersebut, disitulah kuncinya. Ketika mendengar. Oleh itu beberapa ulama mengatakan kalau mendengar berita buruk jangan lupa istighfar terus sampai engkau tenang.
kuasai hentakan pertama tersebut. Itulah yang namanya sabar, afan ya. Innamas sabar, sesungguhnya kesabaran inda sudmatil ula. Kesabaran itu hentakan yang pertama. Jadi ketika kita mampu menguasai hentakan pertama, inilah kita bisa menguasai. Dan bukan yang namanya sabar, sudah berlalu berapa hari sabar. Ada orang dapat musibah besar, ya. Kemudian pas hentakan pertama dia tidak terima, meraung-raung, nangis, bontak balik ke sana sini, curhat sana sini, semua dia nangis, ketemu ini nangis, ketemu ini nangis, ketemu ini nangis, banting sana banting sini. Kemudian setelah 10 hari tenang dia. Orang-orang yang lihat, Masya Allah, dia tenang sekali hadapi sabar. Bukan itu. Sabar tidaknya hentakan awalnya tadi. Bukan setelah 3 hari, bukan setelah 5 hari. Hentakan awalnya. Bagaimana kita menguasai di hentakan yang pertama, inda sodmatil ula. Makanya ulama mengatakan sabar itu kelihatan pas sodmatil ulanya. Orang yang sabar, ya. Bagaimana dia melihat pertama, kita lihat dia pertama kali, oh ini dia sabar apa enggak. Kalau sudah seminggu mungkin bisa, sudah tenang, dia sudah ini bisa. Ya, demikian. Jadi kita pernah melalui fase-fase kehidupan yang dahulu yang berat dan kita lewati, ini yang disebut dengan badai pasti berlalu. Kemudian solusi selanjutnya, ya, solusi selanjutnya kita pun butuh tarwihun nafs. Kita butuh yang namanya, terjemahnya tarwih itu refreshing jiwa. Kita butuh yang namanya refreshing jiwa. Rekreasi dengan rekreasi yang mubah. Ya. Kita rekreasi dengan rekreasi yang mudah, yang mubah, yang boleh. Ini tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kita ada orang stres, depresi, tidak apa-apa. Kita sarankan untuk tarwih, ya, rekreasi, refreshing, tapi yang mubah, yang boleh. Ya, dan banyak ini. Rekreasi yang apa? Rekreasi yang mubah. Ya, jalan-jalan dengan keluarga. Ya, pergi kemana? Jalan-jalan, berkumpul, silaturahmi. Ya, melakukan permainan yang mubah, melakukan hobi dan sebagainya yang tidak melanggar syariat, ini boleh. Ya, terlebih-lebih orang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah, rekreasinya adalah rekreasi yang menenangkan jiwa. Misalnya rekreasinya ke majelis ilmu, karena majelis ilmu taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati taman-taman surga, mampirlah. Ma hiya ya Rasulullah? Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, majlis zikr, majelis di mana di situ kita banyak mengingat Allah, dan salah satunya adalah majelis ilmu. Ya, kita rekreasi, merasakan ketenangan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga solusi-solusi yang lain cukup banyak, ya. Solusi-solusi yang lain cukup banyak, dan para ulama telah menyusunnya. Baik dalam kitab Tauhid ataupun dalam beberapa ulama menyusun bagaimana cara bisa bahagia, mendapatkan saadah. Ya, mendapatkan saadah kebahagiaan dan ketenangan. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Karena ya ini kita tutup ya, sebelum kita tanya jawab. Karena tujuan kita hidup di dunia ini apa? Tujuan kita hidup dunia ingin bahagia. Ingin bahagia. Siapapun itu ingin bahagia. Dan apa kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang sejati adalah manisnya iman, indahnya tauhid, serta perasaan ketenangan. Jadi bahagia itu adalah ketenangan jiwa dan ketentraman, serta bahagia ketika melaksanakan perintah Allah, dan dia perasaan sedih ketika dia lalai dari hal-hal yang dianjurkan oleh diberi petunjuk oleh syariat. Ini kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Dan oleh karena itu diulang-ulang dalam Al-Quran dengan lafaz
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini kan diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Kalau kita sering baca Al-Qur'an pasti sering kita baca. Kenapa dijanjikan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun? Karena dua sumber ini yang menyebabkan manusia tidak bahagia. Wala khaufun, rasa takut di masa yang akan datang. Wala hum yahzanun, sedih dengan di masa yang akan di masa lampau. Dua ini sumber kesedihan manusia. Makanya ini janjinya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan itu terus diulang-ulangi. Dan tujuan kita beragama ini adalah mencari kebahagiaan. Dan salah satu ciri kebahagiaan sejati adalah ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan agar kita ini tenang, sakinah. Dalam Al-Qur'an contohnya disebutkan wa anzalas sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan pada hati seorang mukmin untuk bertambah keimanannya mereka. Demikian juga contohnya lagi dalam menikah. Untuk bahagia kan? Supaya tenang. Wa min ayatin an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan engkau berpasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Karena kebahagiaan itu sakinah, ketenangan dan ketentraman. Demikian juga dengan yang lain, menghadiri majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafathumul malaikah, akan turun ketenangan kepada mereka. Jadi kebahagiaan itu adalah ketenangan, ketentraman dalam hati. Yang sebagian orang salah paham, yang namanya bahagia itu bagaimana ketawa terus. Jadi bukan bahagia ketawa-ketawa terus, berkelakar terus dengan teman-teman. Ya, stres 5 hari stres, 2 harinya bagaimana ketawa-ketawa. Nonton apa? Nonton lawak, stand up komedi, nonton ini, bagaimana bisa ketawa-ketawa? Bukan itu kebahagiaan. Tapi adalah ketentraman, bukan dengan tertawa-tawa terus. Tertawa boleh sih. Bukan dengan ketawa-ketawa terus. Tetapi manusia karena tidak ada arahan dari ilahi, mereka begitu. Bagaimana 5 hari stres, 5 hari ketawa-ketawa, berkelakar, bercanda sama teman-temannya, ketawa-ketawa dan sebagainya, bercanda-bercanda. Makanya kan acara-acara itu lawak-lawak apa laris itu. Kenapa manusia begitu? Tapi itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan adalah ketentraman, ketenangan dalam hati. Inilah yang disebut dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan perkataan yang sangat bagus, inna fid dunya jannatan man la yadkhuluha la yadkhulul jannata fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak akan masuk surga di akhirat. Perkataan dari Syekhul Islam Taimiyah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kalau engkau tidak masuk surga dunia ini, di akhirat tidak masuk surga juga. Apa surga dunia ini? Berupa kebahagiaan dia dalam beragama. Kebahagiaan dia merasakan manisnya iman. Karena iman punya rasa manis. Iman punya ada rasa manis. Hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah dan taufik yang bisa merasakan manisnya iman. Indahnya tauhid bergantung pada Allah. Ini kebahagiaan sejati. Rasa ketentraman, kebahagiaan, ketenangan. Dan ini adalah solusi dari semua yang kita bahas saat ini, solusi cemas dan depresi. Demikian para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, materi yang bisa kita sampaikan. Tidak terasa mau 8:30 ternyata ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Silahkan ada jemaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan yang masuk lewat tulisan.
Wah, kok banyak banget ya? Iya. Kita baca dulu ya yang dari sini masuk. Ada pertanyaan. Apakah penyakit bipolar dapat disembuhkan tanpa bergantung obat sepanjang hidup? Apakah penyakit bipolar dapat disembuhkan? Penyakit bipolar ini mungkin belum ada yang tahu ya, istilah medis. Penyakit bipolar ini istilah medis. Penyakit bipolar artinya bi artinya apa biasanya? Bi itu dua ya, bipolar. Dia punya dua polar, polar kutub. Artinya dia ada dua kutub sifat. Yang pertama, dia bisa tiba-tiba semangat banget, energik banget dan ceria banget. Tiba-tiba dalam hitungan beberapa menit, tiba-tiba dia berubah langsung jadi depresi dan murung. Ini namanya kelainan bipolar. Dan ada orang seperti ini. Tiba-tiba dia semangat, energik, ceria, ketawa-ketawa, tiba-tiba dia langsung diam, depresi, cenderung. Ini namanya penyakit bipolar. Apakah penyakit bipolar bisa disembuhkan? Bisa jawabannya. Jawabannya dengan berobat kepada ahlinya. Berobat kepada psikolog dan psikiater yang paham ilmunya. Yang paham ilmunya. Tadi paham ilmunya menggali, paham ilmunya menelusuri sebab, bagaimana ilmu jiwa. Kalau tipe-tipe seperti ini, begini cara galinya. Kalau tipe seperti ini, oh begini celah masuknya biar dia mau terus terang. Ini ada ilmunya. Kita berobat, perintahkan fasalu ala zikr. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah diajarkan dalam kitab tauhid yang kita bahas tadi, pelajaran tauhid, artinya kembali kepada menerima takdir Allah dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bergantung obat bisa kalau dia sembuh. Obat-obat dari dokter spesialis jiwa itu tidak menyembuhkan. Itu hanya membantu untuk menenangkan, obat ketenangan. Jadi itu untuk membantu. Orang yang cemas dikasih obat penenang sehingga dia sempat tenang sebentar. Dan ketika fase tenang tersebut diharapkan dia mampu berpikir jernih, bisa menyelesaikan masalahnya. Itu cara kerja obat tersebut. Ya. Tapi kalau dia minum obat terus tapi tidak pernah memikirkan solusinya, ketergantungan obat dong. Sebenarnya begitu cara kerja obat tersebut. Dia dikasih obat penenang dan memang bisa menenangkan. Karena cara obat itu dia menurunkan impuls-impuls saraf, ya, artinya yang sebelumnya cepat dia diturunkan sedikit. Mengurangi kecemasan, bisa dia tiba-tiba cemasnya hilang, dan saat-saat cemasnya hilang dia tenang, saat itulah dia harus perbaiki dirinya, berpikir jernih dan menyelesaikan solusi hidupnya. Kalau tidak ya, karena ada orang ketergantungan obat anti cemas. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyelesaikan masalahnya, hanya untuk mengobati sesaat saja. Jadi bisa sembuh tanpa obat gitu ya. Ya, kalau kemudian kita lanjutkan ini aja deh, yang dari kertas saja ya. Yang dari sini. Bagaimana jika sudah mencoba untuk menerima jika itu takdir, akan tetapi peristiwa yang kurang mengenakan itu terus membayang sehingga sulit untuk dilupakan dan menyebabkan cemas. Memang demikian, kadang-kadang ada sesuatu hal sulit dilupakan dan terkadang terus membayang-bayangi. Dan tidak semudah teori yang kita pelajari tadi, apalagi orang yang imannya lemah ya, tidak mudah, dia sedang tidak dekat dengan Allah. Bagaimana caranya tadi, sebagaimana tadi yang kita sudah jelaskan. Kemudian juga memang ada ilmu psikologinya, bagaimana bisa melupakan seperti ini. Salah satunya adalah dia harus mengganti semuanya untuk sementara. Apa yang diganti? Lingkungan dan teman-temannya. Oleh karena itu salah satu terapi agar orang bisa kembali atau move on atau melupakan masa lalunya, kadang-kadang solusinya secara ilmu psikologi dia perlu pindah tempat. Kalau kadang-kadang ditanya, kamu bapakmu tinggal di mana? Oh, di kampung Ustaz. Di kampung Pak Dokter. Bapak saya aslinya orang kampung, di kampung ini.
Kalau bisa engkau 6 bulan tinggal di kampung bapakmu dulu. Ganti semuanya suasana. Ganti teman, ganti tempat, ganti suasana. Tinggal kampung bapakmu 6 bulan dulu. Di sana kamu terapi. Jangan di sini. Kadang-kadang begitu untuk melupakan. Ya, jadi salah satu terapinya demikian, kita perlu ganti semuanya sementara. Nanti setelah di sana stabil di kampung orang tuamu 6 bulan 1 tahun baru kamu balik sini. Ya, begitu caranya ya. Saya ingin nanya, bagaimana dengan sikap malas berlebihan bahkan dalam ibadah? Mohon solusinya. Malas yang berlebihan. Ya, malas berlebihan. Pertama kita berlindung dari Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal jubni dan sebagainya. Aku mohon dari perlindungan Allah dari sifat takut dan pengecut dan sebagainya. Ya, kalau secara ilmu psikologi, ya, tidak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang tidak punya motivasi. Kenapa orang malas? Karena tidak punya motivasi. Tidak punya motivasi, sehingga orang malas ini harus banyak-banyak cari motivasi apa yang bisa menggerakkan dia. Ya. Contohnya sekarang misalnya kita sekarang ya sedang duduk di sini. Tiba-tiba kita diminta untuk pergi kemana gitu ya. Pergi ke tempat yang jauh. Ya, kita misalnya di Pasar Minggu ya. Apa yang paling dekat dari Pasar Minggu? Daerahnya misalnya. Di mana? Pasar Minggu Blok M misalnya. Jauh enggak ya? Tiba-tiba disuruh ke Blok M. Tentu kita males ya. Ngapain sih males? Tapi kalau ada motivasi nanti di sana dikasih apa, kita jadi rajin. Karena ada motivasi. Ada seseorang mahasiswa IP-nya Nasakom, nilai 1, tapi tiba-tiba ada mahasiswi ya, cantik, putih, semampai, tinggi, tiang listrik bukan ya. Atau kulkas ya. Atau kipas angin, tinggi, putih, sejuk. Ya. Tiba-tiba ada mahasiswa yang ngomong gitu ya, cantik, tinggi, putih, cantik, mancung ya, pokoknya hafizah ya, hafal, orangnya lembut ya, kemudian anak tunggal, bapaknya mau mati sebentar lagi. Tiba-tiba ngomong sama mahasiswa ini, kamu kalau bisa IP-nya kemelut gitu ya. Setelah nih lulus kamu bisa nikah sama saya. Kira-kira orang ini rajin tuh malas? Rajin tuh malas? Tiba-tiba jadi rajin. Jadi sebenarnya secara ilmu psikologi tidak ada orang malas. Yang ada dia tidak punya motivasi aja. Atau yang sering digambarkan ya, ada orang-orang nih pada malas sholat subuh ya. Tapi kalau tiba-tiba setiap sholat subuh ini setiap softnya dikasih ya uang gitu ya, soft pertama 100.000, soft kedua 500.000, itu datang semua tiap pagi. Padahal sebelumnya malas. Kenapa? Ada motivasi. Sehingga orang malas ini psikologisnya bukan malas, tidak ada motivasi. Oleh karena itu bagaimana solusi malas? Dia cari apa motivasi tersebut. Banyak motivasinya, dan salah satu yang bisa membangkitkan motivasi, kita berkumpul dengan orang-orang yang punya motivasi tinggi. Kita sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang punya motivasi dan cita-cita tinggi, karena menular. Ya, itu salah satunya, dan banyak yang lain. Cari motivasi, banyak lah motivasi, apalagi dalam Al-Quran dan lainnya. Sudah 8:30 ya, mungkin ini yang terakhir ya, tidak apa-apa ya. Sejak lahir, ibu saya dalam kondisi sakit kejiwaan. Hingga sampai saat ini, usia saya 34 tahun. Sejak kecil sampai dewasa, saya tidak dapat berkomunikasi secara normal. Ibu saya selalu mengurung diri di kamar setiap hari tanpa melaksanakan ibadah. Tatapan kosong, bicara tidak jelas. Sampai untuk memotong kuku pun sulit. Ya. Ibunya usianya 34 ya.
hanya bisa memberi makan dan minum, apa bisa saya ruqyah atau bawa ke ahli ruqyah? Mohon saran dan penjelasan. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang ruqyah ini. Kita sudah belajar tauhid dan Allah sudah jelaskan ada namanya hukum sebab akibat. Ada sebab kauni, sebab syar'i. Sehingga kalau ada apa-apa, kita diperintahkan mencari hukum sebab dulu. Kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti ini? Apa yang menyebabkan ibunya seperti ini? Itu yang kita cari. Baru kita ruqyah. Dan kita perlu meluruskan, ruqyah ini tidak semata-mata untuk mengobati jin, tapi mengobati semuanya, penyakit fisik maupun penyakit hati. Sebagian orang ada yang berpikir mendengar ruqyah sedang ngusir jin berarti. Tidak, ruqyah ini ngobatin semuanya, fisik dan hati. Sehingga pertanyaannya ini, apakah bisa saya ruqyah atau dibawa ke ahli ruqyah? Bisa. Kita coba ruqyah. Tetapi penjelasan dari para ulama dikombinasikan. Kita obati dengan sebab akibatnya apa, kemudian dibantu dengan ruqyah. Kita kombinasikan dengan ruqyah sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin, ara antajma'a baina hadza wa hadza. Saya berpendapat dikombinasikan pengobatan dengan ini dan pengobatan dengan ruqyah. Dikombinasikan. Ya. Jadi jangan semata-mata ruqyah saja, cari sebab akibatnya dulu dan memang diperintahkan. Apa sebab akibatnya? Yang tadi banyak utang apa enggak? Ya, atau yang tadi ada, ini kisah nyata ini. Ya, ada, saya pernah dibawa ke orang, ya, istrinya nih, dia istri saudagar kaya. Semua sudah dibelikan, kaya dia, tapi dia stres. Dan dia orang alim, asalnya orang ya, secara kasat mata soleha, sering sholat, sering apa, tapi depresi terus. Saya ketemu sama suaminya bilang, saya sudah kasih sama dia, saya sudah semuanya saya kasih, saya berikan ini, saya berikan ini, sudah, saya manjakan dia, saya ginikan dia, kata suaminya. Tapi ternyata istrinya ini masih itu, dia orang, dan semua tahu dia ini. Ternyata usut ternyata suaminya nikah lagi, tidak bilang sama istrinya. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menikah tidak memberitahu kepada istri, karena tidak akan mungkin bisa adil. Haram hukumnya. Harus kasih tahu. Karena kalau sembunyi-sembunyi tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa adil. Ternyata nikahnya diam-diam dan hanya beberapa orang yang tahu. Dan ini informasi ini ditahu dari anaknya, karena yang tahu abahnya nikah lagi cuma anaknya, anak yang pertama. Yang lain tidak tahu. Ternyata istrinya tahu berita ini, karena yang namanya istri itu punya seperti indera keenam. Kalau suaminya macam-macam, seolah-olah dinding berbicara dan detakan detik itu membisikkan kepada istri kalau suaminya ada gelagat-gelagat ke arah sana. Tahu dia ini gitu ya. Dia stres terus. Saya bilang sama anaknya itu, kalau istri tidak ngeluarin ini tidak akan sembuh, ibu. Tidak akan sembuh. Ya, tidak akan sembuh. Tapi orang-orang lain tidak tahu, taunya stres saja. Nah, inilah kayak seperti ini. Jadi katanya sudah pernah diruqyah, tidak akan sembuh diruqyah. Kalau belum dicari dulu, dihilangkan sebabnya ini. Ini katanya sudah dibawa ruqyah sana sini, tidak akan sembuh. Jadi begini maksudnya, kita cari hukum sebab akibatnya. Jangan tiba-tiba ruqyah atau dibawa kali ruqyah, tidak usah. Karena sebaik-baik ruqyah mandiri. Karena hakikat dari ruqyah adalah doa, minta kepada Allah. Kita baca Al-Quran itu wasilah untuk minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan. Ya, karena ruqyah itu intinya doa, minta sama Allah. Dan yang paling berhak minta kepada Allah dirimu sendiri. Ya, dirimu sendiri. Ruqyah diri sendiri. Ya. Demikian mungkin dibawa ke ahli ruqyah untuk membimbing supaya dia bagaimana sih cara ruqyah mandiri yang benar. Mungkin demikian. Ya, demikian para jamaah sekalian, ya sudah 8:30, sudah cukup larut ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf dan kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita diberikan kebahagiaan yang hakiki, diturunkan kepada kita ketenangan dan dijauhkan dari cemas dan depresi yang berlebihan, dan semoga kita dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi dengan anugerah, nikmat dan kasih sayang dari Allah, yang Allah sangat sayang kepada kita melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.